Wah, banyak banget pertanyaan yang masuk di DM Instagram, di komen YouTube maupun di komen di TikTok untuk menanyakan kapan sih untuk pendaftaran Kemenkes buka dan bertanya kapan udah buka belum gitu. Dan jawabannya belum, sampai saat ini masih belum dibuka. Saya cek per 4 Desember ini webnya masih dalam maintenance. Jadi belum ada pembukaan untuk Kemenkes. Namun kalian bisa mempersiapkan nih beberapa dokumen sambil menunggu untuk persiapan pembukaan nanti untuk Kemenkes. Karena dokumennya menurut saya cukup banyak dan juga harus di-scan dulu, belum juga nanti harus di PDF kan, atau mungkin harus di resize ya, biar nanti bisa diupload. Oh ya, yang baru kenal, perkenalkan nama saya Dr. Fajar Putra Pertama, saya dokter TKH tahun 2024. Buat yang baru bergabung bisa subscribe akun YouTube saya @dokpaj. Nah, di akun channel saya membahas tentang seputar tips dan trik menjadi petugas haji, terutamanya yang Kemenkes ya. Dan juga saya juga ada akun TikTok, bisa di follow @Dr. Fajar Pratama. Saya di sana juga akan membahas tentang seputar kesehatan dan juga tentang petugas haji dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari follower dengan video singkat. Jadi karena belum dibuka untuk pendaftaran Kemenkes ini, saya lihat sih pertanggal 4 Desember kemarin itu belum buka. Nah, eh, beberapa teman itu dan follower mungkin gelisah ya kapan sih bukanya. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang sudah nggak sabar. Eh, Kalau dari timeline sih, saya sendiri waktu itu bukanya itu sekitar minggu ketiga Desember gitu. Sebenarnya dari Kemenkes ini sudah ancang-ancang ya, artinya rencana awal itu di bulan November. Bulan November akhir itu sudah buka, tapi ternyata mungkin ada satu dan lain hal akhirnya mundur. Dan eh, sampai sekarang, sampai video ini dibuat itu websitenya masih maintenance ya. Tapi kalau berdasarkan pengalaman saya itu dibukanya itu bulan Desember. Mungkin sih nggak jauh beda ya dengan waktu saya, karena waktu itu menjelang tahun baru kalau saya nggak salah ya, jadi di minggu ketiga saya mulai mempersiapkan berkas itu sudah mulai dibuka pendaftarannya gitu. Namun kalian nih bisa sambil menunggu, bisa juga sambil mempersiapkan beberapa dokumen atau berkas yang nanti akan diupload ketika ketika si website itu sudah buka dan kalian bikin akun ya. Yang pertama itu pas foto. Nah, pas foto itu kemarin kalau nggak salah saya latar belakang putih ya, latar belakang putih. Nanti dipersiapkan saja untuk yang belum punya pas foto, kalau bisa pas fotonya terbaru gitu. Terus ada juga KTP ataupun identitas, kalian bisa scan, terus bisa di-upload untuk disiapkan gitu, di resize gitu. Terus ada juga nanti surat nikah. Nah, bagi kalian sudah nikah, tapi bagi yang belum ya nggak apa-apa gitu. Nanti ada pilihannya bahwa belum menikah, jadi tidak harus yang sudah menikah. Jadi ketika upload waktu itu ada opsinya kok belum menikah. Nah, yang udah menikah nih bisa di scan dulu, terus bisa bikin PDF dan mungkin bisa di resize. Oke, selanjutnya ada sertifikat tenaga kesehatan teladan tahun 2024. Ini jika kalian ikut nakes nakes teladan nasional ya. Tapi kalau enggak apa-apa, karena ini bukan hal yang wajib. Dan ada juga ini termasuknya syarat tambahan ya, termasuk surat tugas menjadi PPIH di tahun kemarin, surat tugas menjadi TKH di tahun kemarin. Namun itu sifatnya hanya sunnah, jadi nggak wajib. Jadi sebagai nilai tambah mungkin bagi yang sudah, tapi tidak wajib. Jadi nggak usah khawatir. Kalian kalau memang nggak punya, ya udah nggak usah diupload. Terus ada surat izin instansi dari pejabat yang berwenang. Kalau saya
waktu itu karena saya di puskesmas ya, jadi izin ke kapus yang jelas karena puskesmas itu dibawahi oleh Dinkes, izin juga oleh Kadinkes. Jadi waktu itu saya mempersiapkan dua surat izin, yaitu izin dari kapus dan juga izin dari Kadinkes. Ya, nah itu kalian bisa siapkan dulu dari sekarang izin ke kapusnya untuk ikut TKH, terus mempersiapkan juga untuk ke Dinkesnya karena proses ke Dinkes itu nggak cepat ya karena menunggu tanda tangan Pak Kadis itu kadang lama gitu kan beberapa daerah mungkin masih macam-macam tapi untuk jaga-jaga dari sekarang karena mumpung masih belum buka bisa dipersiapkan gitu. Terus kalau yang di rumah sakit ya izin ke direkturnya gitu, izin ke direkturnya gitu. Yang di klinik juga sama izin ke direkturnya, tapi waktu di daerah saya itu yang di klinik izin juga ke Dinkes karena membawahi kan Dinkes itu klinik gitu. Terus ada surat izin suami bagi perempuan bagi yang sudah menikah. Kalau yang laki-laki kayak saya gimana? Saya udah menikah ya udah nggak usah ada surat izin, nggak ada surat izin istri ya. Jadi bisa langsung aja kalau yang suami gitu. Tapi yang kalau istri harus ada izin surat izin suami gitu. Terus ada surat pernyataan tidak boleh hamil. Nah ini nanti kalian tanda tangan biasanya sudah ada formnya dan ketika kalian sudah upload dan selama mungkin pelatihan selama masa tunggu untuk menjelang haji itu jangan hamil ya karena jujur ini bisa didiskualifikasi kalau hamil karena ya mungkin akan kerja di sana kita harus fokus kepada jamaah gitu. Jangan sampai nanti kita di sana malah kita yang jadi pasiennya gitu karena kondisi kita lemah gitu. Jadi ini harus disiapkan betul gitu, terutama bagi istri atau perempuan yang baru menikah gitu, mungkin dibicarakan dengan keluarga atau suami gitu. Terus juga ada kartu BPJS, kartu asuransi lainnya gitu, itu di-upload, di fotokopi gitu, di scan. Terus yang jelas ada ijazah, STR, dan juga SIP. Nah itu wajib ya, kalau yang saya paham itu wajib gitu. Jadi harus ada 3 itu, terutama STR-nya udah mau habis, segera tuh diperpanjang, diurus gitu. Biar nanti pas pendaftaran bisa langsung upload gitu. Jadi itu. Terus juga ada dokumen tambahan yang dipersyaratkan untuk Arab Saudi. Mungkin seperti vaksinnya, vaksin meningitis itu kan disyaratkan. Jadi nanti kalian juga sebelum berangkat dari petugas TKH itu vaksin meningitis dulu gitu. Ya mungkin itulah sekedar info gitu. Buat teman-teman kalian yang masih bingung, masih penasaran, aduh kapan sih buka udah nggak sabar nih pengen daftar ya. Sabar dan doa aja. Semoga segera dibuka dan sambil menunggu masa pembukaan itu kalian bisa persiapkan tadi dokumen karena beberapa dokumen harus dipersiapkan jauh-jauh hari dan mungkin membutuhkan waktu gitu, nggak bisa cepat gitu. Jadi sehingga kalian sudah buka itu sudah siap dokumennya, jangan sampai nanti kalian telat baru mempersiapkan pendaftarannya sudah keburu tutup, itu waduh sayang sekali gitu. Mungkin begitu. Kalau ada pertanyaan seputar petugas haji boleh di komen di kolom komentar. Apabila video ini bermanfaat bisa di share ke teman atau kerabat atau keluarga kalian yang mungkin juga ingin jadi petugas haji. Dan jangan lupa support saya dengan klik tombol subscribe dan follow akun sosial media saya lainnya karena di situ saya akan upload update tentang informasi seputar kesehatan haji. Nah, jangan sampai kalian nanti ketinggalan ya gitu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.